Mungkin ada saudara kita Kristen di lingkungan ini, saya mohon maaf, tapi silahkan buka Bible Anda, karena sampai detik ini masih ditranslate, masih diterjemahkan. Alhamdulillah masih ada yang mau terjemahkan dan ayat itu belum dibuang. Ayat itu belum dibuang, insya Allah. Jadi kalau antum semua saudaraku yang sangat aku sayangi dan aku hormati, ada di lingkungan ini yang Kristen, bawa Bible, buka. Ya, lihat. Matius pasal 7 ayat 21. Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. Tapi intinya ada di ayat 21. Matius pasal 7 ayat 21. Bunyinya begini. Bukan orang yang berseru padaku Tuhan, Tuhan akan masuk kerajaan sorga. Artinya adalah, kalau ini kata Yesus, saya garis bawahi. Iya. Ini kata Yesus. Iya. Kalau kau panggil aku Tuhan, kau tidak masuk sorga. Kalau kita meninggal, roh kita keluar dari tubuh. Roh kita tidak diterima masuk sorga. Roh kita masuk mana? Tolong dijawab. Sepakat? Karena di sana cuma ada 2 tempat. Tidak ada tempat ketiga. Jadi Yesus bilang, kalau kau panggil aku Tuhan, maaf, kau tidak masuk sorga. Artinya, jadi Yesus bilang, kalau kau berseru kepadaku, Tuhan Yesus, engkau masuk neraka. Saya tidak mau masuk neraka. Saya berhenti panggil dia Tuhan. Tapi orang Kristen kalau dibilang gini marah. Padahal saya bilang, ini bukan menghina. Saya sayang sama mereka. Saya sayang sama mereka. Iya. Karena setiap hari Sabtu dan Minggu atau hari Rabu mereka bawa Bible-nya, tapi mereka nggak pernah tahu bahwa Yesusnya melarang mereka memanggil Yesusnya Tuhan. Tapi sayang sama mereka. Iya. Saya sayang sama mereka. Iya. Karena setiap hari Sabtu dan Minggu atau hari Rabu. Benarkah dalam ayat itu Yesus melarang mereka? Atau kita cek ayatnya ya teman-teman. Matius 7 ayat 21 ya teman-teman. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Nah, perhatikan ya teman-teman dalam ayat ini. Pertanyaannya adalah, apa itu kehendak Bapa di surga? Kalau kita lihat ya teman-teman, di ayatnya yang ke-20, di situ kita bisa melihat, jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Nah, ini teman-teman berbicara tentang perbuatan baik ya teman-teman, sesuai konteks ini. Jadi kehendak Bapa adalah supaya orang-orang percaya yang mengaku Yesus Tuhan itu mau berbuat baik. Coba kita bandingkan dengan Yohanes pasal 6. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Nah, perhatikan, di situ ada pekerjaan yang dikehendaki Allah. Perhatikan baik-baik ayat ini ya teman-teman. Kita lihat lagi kembali dalam Matius. Perhatikan ya, dalam Matius 7 ayat 21 ini. Orang yang melakukan kehendak Bapa di surga, dia akan masuk ke dalam kerajaan surga. Perhatikan. Lalu, kehendak Bapa di surga itu yang seperti apa? Kita lihat lagi di dalam Yohanes pasal 6 ayat 28. Nah, ini ya teman-teman. Kita baca lagi ayat ini ya teman-teman. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Lalu kita lihat tuh di ayat selanjutnya. Kata Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Jadi, kehendak Bapa adalah orang percaya kepada Yesus. Nah, di sini ya teman-teman, kita jangan mempersoalkan tentang Yesus diutus atau Yesus itu hanya utusan ya teman-teman. Memang faktanya Yesus diutus. Jadi, dalam Yohanes 6 ayat 29 ini, kita lihat ya di sini ada kata Allah. Allah di sini adalah Allah Bapa. Untuk membedakan Allah Bapa dan Yesus yang diutus. Nanti mereka bilang begini, yang diutus itu kan pasti bukan Allah. Karena mereka lihat dari ayat ini ya teman-teman. Misalnya, ada orang yang mengutus Bapak Ustadz Kainama ke Haifa. Orang yang mengutus Bapak Ustadz Kainama itu adalah manusia. Bapak Ustadz Kainama pun manusia. Pertanyaannya adalah, apakah ketika diutus ke Haifa, Bapak Ustadz Kainama berhenti menjadi manusia? Jawabannya tidak. Hakikatnya, ia manusia. Walaupun orang yang mengutus adalah manusia. Dan Bapak Ustadz Kainama yang diutus pun juga manusia. Hakikat tidak bisa berubah hanya karena sebuah jabatan. Atau misalnya, saya mengutus Bapak Ustadz Kainama ke Haifa. Saya ini kan manusia, Bapak Ustadz pun manusia. Apakah waktu diutus ke Haifa, Bapak Ustadz berhenti jadi manusia? Kan tidak. Hakikatnya ia manusia, walaupun saya mengutus manusia. Dan dia
yang diutus juga manusia. Hakikat tidak bisa berubah hanya karena jabatan. Dalam adalah aneh teman-teman. Hanya karena Yohanes 6 ayat 29 ini lalu orang mempersoalkan, mengatakan Yesus itu hanya utusan, dia pasti bukan Allah. Tidak ya teman-teman, sekalipun Yesus diutus atau Yesus adalah utusan, tetapi dia adalah Allah. Jadi di sini ya teman-teman hanya membedakan dia, Yesus, dengan Allah Bapa. Jadi sekali lagi ya teman-teman, kehendak Bapa itu apa? Kehendak Bapa itu, hendaklah kamu percaya kepada dia, kepada Yesus. Lalu kita lihat lagi ya teman-teman, di ayat yang ke-40 ini. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak Yesus dan yang percaya kepadanya, Yesus, beroleh hidup yang kekal, dan supaya Yesus membangkitkannya pada akhir zaman. Situ, perhatikan dalam ayat itu, supaya setiap orang. Jadi, kehendak Bapa adalah supaya orang percaya kepada Yesus. Dan yang percaya kepada Yesus memperoleh hidup yang kekal. Inilah kehendak Allah Bapa, teman-teman. Sebagaimana ya teman-teman kita bisa melihat dalam Yohanes 3 ayat 16 ya teman-teman. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya Yesus yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi teman-teman, orang yang percaya kepada Yesus, dia tidak akan binasa, dia akan memperoleh hidup yang kekal. Dan itulah kehendak Allah Bapa. Sebagaimana dikatakan oleh Bapak Ustadz Kainama, dia berhenti percaya Yesus. Saya berhenti panggil dia Tuhan. Tapi orang Kristen, Itu terserah Anda Bapak Ustadz, tetapi suatu saat nanti Anda akan mengakui. Seperti kata Paulus dalam Filipi pasal 2. Kita cek ya. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Perhatikan ayat yang ke-11, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, segala lidah, termasuk lidah Bapak Ustadz Kainama. Suatu saat nanti Bapak Ustadz Kainama tercinta akan mengaku itu. Tetapi ketika Bapak Ustadz Kainama mengaku, itu sudah terlambat. Sudah terlambat, karena itu adalah hari kedatangan Yesus Kristus. Yesus Kristus datang untuk menghakimi dan membalaskan kepada setiap orang yang telah menolak dia, yang tidak percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oke, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Salam sadar, salam hormat, salam toleransi. Semoga Bapak Ustadz sadar.